laptop. Aduh, masih ada suara ayam ya. Caranya. Bentar ya. Tadi aman kan jaringan kalian? Aman. Aman ya, ibunya yang jelek ya. Bentar. Nah, kita jadian lagi ya. Karena ini baru direkod baru. Ya, kita jadian lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang Ibu akan memulai mencoba untuk men-share screen. Sebentar ya. Mencoba untuk men-share screen. Sebentar. Oh, masuk. Kopi sini dulu. Saya jadi Abi. Sini, say. Ibu Trina sekolah dulu. Ini ya, duduk lah. Hah? Mana Teh Iyana? Melihat gini, pada senang enggak ngelihat teman-temannya? Biasa aja. Biasa aja. Aduh, biasa aja. Ya, sepertinya sudah terbuka. Ibu akan mencoba men-share screen ya. Nah, terlihat enggak? Terlihat. Terlihat. Alhamdulillah. Sebentar, Ibu. Terlihat, Bu. Sekarang terlihat ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ada video dari Ibu Kepala Sekolah. Kita coba simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Terdengar nggak? Lumayan. Enggak, aku mah Bu nggak kedengaran. Nggak kedengeran? Sebentar ya. Belum ngomong ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Kian Santang yang soleh dan solehah, semoga tetap senantiasa dalam keadaan sehat. Anak-anakku sekalian, pada tahun ajaran ini itu kita masih harus bersabar dengan pembelajaran daring yang tetap harus diikuti di rumah. Dikarenakan paparan COVID yang masih tinggi, bukan hanya di tingkat kota, tapi juga di wilayah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali yang sekarang sedang melaksanakan PPKM. Untuk itu kita harus menjauhi atau mengurangi mobilitas itu untuk beraktivitas di luar di rumah itu supaya tetap sehat dan terjaga keamanan dan kesehatannya bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, konsep pendidikan tradisional yang selama ini sudah kita laksanakan secara turun-temurun, sontak dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengalami
perubahan secara total. Itu kurang lebih sudah dialami dari sejak 1,5 tahun. Yang tadinya kita bisa belajar bersama-sama, datang ke sekolah, bertatap muka dengan ibu dan bapak guru, dan juga berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya, dengan situasi dan suasana di sekolah yang hiruk pikuk. Nah, pada saat ini pembelajaran harus tetap dilaksanakan, tapi dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian tetap menjalankan pembelajaran di rumah. Nah, untuk itu sesuai dengan perkembangan zaman, dengan akses di bidang pendidikan pun mengalami tadi perubahan, itu dengan berkembangnya ilmu teknologi secara cepat, apalagi sekarang dengan adanya musibah COVID pandemi 19, ini terjadi di akhir tahun 2019, dunia pendidikan memang berubah secara total. Karena harus mengutamakan kesehatan, anak-anakku sekalian harus tetap di rumah, bukan hanya kita semua, tetapi semuanya dari tingkat baik TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang kita alami ini SMK maupun juga perguruan tinggi, semuanya melaksanakan daring di rumah. Nah, dengan belajar online ini, anak-anakku sekalian, kita semua adalah belajar memanage waktu. Kalian semua harus berhubungan baik, komunikasi baik dengan wali kelas. Karena memang sekarang ini adalah utamanya itu komunikasinya, segala sesuatunya yang menghubungkan kalian dengan sekolah itu adalah pihak wali kelas. Supaya juga pihak sekolah tetap menjalin hubungan yang baik dan juga tetap memotivasi kamu semua menjadi tetap belajar dengan baik. Di negara maju juga menurut penelitian memang sudah melaksanakan dalam jangka beberapa tahun sebelumnya, yaitu model pembelajaran daring. Nah, pada saat ini juga ternyata sudah sampai ke Indonesia dan kita mengalami apa itu pembelajaran daring atau bagaimana itu rasanya pembelajaran daring ini. Tapi walaupun begitu, tetap anak-anakku sekalian harus tetap bersemangat ya, untuk menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Karena memang pendidikan ini tidak boleh ditinggalkan. Pendidikan ini adalah salah satu yang akan nanti menunjang pada hidup kalian di masa yang akan datang atau menjadi bekal nanti di kehidupan yang masa yang akan datang. Sebetulnya anak-anakku sekalian, dengan pembelajaran daring atau tetap di rumah ini juga banyak hal yang harus yang kita rasakan. Bukan hanya kita belajar di rumah saja, tapi dengan beradanya kita di rumah itu kita juga menjadi membina hubungan lebih baik dengan orang tua, yaitu ibu dan bapak, kakak ataupun juga adik, ataupun juga ada saudara yang lainnya. Nah, anak-anakku sekalian, semoga walaupun pelaksanaan pembelajaran ini secara daring tetap semangat dan senantiasa sehat
Nah, sampaikan salam dari Ibu untuk orang tua kalian di rumah, yang tentu saja yang telah menyayangi dan mendukung kalian selama pembelajaran daring di rumah ini. Nah, sekian dari Ibu. Nah, semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring di rumah. Dan kalau misalnya ada hal yang harus ditanyakan kepada sekolah, silahkan berkomunikasi dengan wali kelas. Nanti pihak sekolah akan Ya, sepertinya sudah ya. Kita lihat lagi. Sebentar. Nah, tadi ini aturan yang tadi, itu yang tadi kepala sekolah ya, amanat dari kepala sekolah. Nah, ini yang aturan yang tadi yang Ibu sampaikan ya, yang pertama tadi aturan belajar untuk siswa, ikuti aturan yang diberikan Bapak atau Ibu guru pengajar atau wali kelas. Salah satunya misalkan dengan tugas ya, tugas yang harus dikerjakan atau misalkan ada apa itu ya tentunya kalian harus mengikuti ya, mengikuti aturannya. Setelah itu, yang nomor 2, menjawab atau merespon apabila Bapak Ibu atau wali kelas mengabsen atau ngevideo diaktifkan. Ya seperti tadi ya, ini salah satunya. Alhamdulillah kalian sudah mengaktifkan video, lalu merespon misalkan Ibu menyampaikan informasi melalui grup. Nah, respon gitu ya. Lalu yang ketiga, bergabung tepat waktu. Seperti ini kalian tadi alhamdulillah ya sudah disuruh jam 7 ya alhamdulillah sudah tepat waktu ya. Lalu yang keempat, bersikap kooperatif, respek dan tidak pasif. Nah, jadi mau gitu ya dengan pembelajaran sekarang secara daring kalian masih tetap mau mengikutinya ya, dan tidak pasif itu kalau misalkan ada yang akan ditanyakan silahkan tanyakan ya, bisa melalui grup atau misalkan langsung ke japri ke Ibu. Lalu yang kelima, memakai seragam dengan rapi. Alhamdulillah sepertinya ini sudah memakai seragam dengan rapi ya, sudah memakai kerudung juga putih yang Ibu sarankan. Lalu yang keenam, jika di sekitar atau ruangan tidak kondusif atau berisik, matikan mic ya. Sepertinya ini juga sudah ya, kalau misalkan ada yang belum dimatikan mungkin akan dari ibunya sendiri akan di-mute-kan ya. Lalu nomor 7, buat catatan atau pertanyaan. Nah, nanti kalau misalkan ada hal yang penting, silahkan dibuat catatan, atau ada yang akan ditanyakan, silahkan dibuat pertanyaannya ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Nah ya. Nah, lalu yang ke-8, tidak diperkenankan keluar masuk Zoom selama pembelajaran berlangsung. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada ibu, bapak guru atau yang lainnya sama seperti ibu seperti ini melalui Zoom, diharapkan kalian tetap mengikuti pembelajaran sampai selesai ya. Lalu gunakan identitas sendiri ya, seperti ini tadi nama-namanya juga sudah bagus sih, sudah nama sendiri, tidak memakai nama samaran atau nama orang lain. Nah, selamat mengikuti pembelajaran daring, semoga tetap semangat dan sehat, tercapai kompetensi belajar yang memuaskan. Nah, mungkin ini yang akan Ibu sampaikan, lalu Ibu akan mencoba share screen jadwal pelajaran sebentar ya. Share screen jadwal pelajaran. Sudah tahu kan jadwal pelajarannya? Sudah dibuka belum? Sudah. Sudah ya? Sudah. Bentar.
Sebentar ya, Ibu lihat dulu. Ibu biasanya nyimpan di laptop yang satunya lagi. Jadi kalau laptop ini Ibu tidak menyimpan jadwal pelajaran, tapi akan Ibu coba men-share screen-nya ya, mencoba untuk men-share screen-nya biar kaliannya tahu gitu ya pelajaran apa saja. Lalu nanti juga ada gurunya siapa saja, dan Ibu juga ini baru melihat hanya share screen hanya pelajarannya saja ya, hanya pelajarannya saja, tapi ininya tidak gitu, tidak berikut gurunya yang baru dibagikan dari sekolah, itu hanya pelajarannya saja. Sebentar. Ibu mencoba cari. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Nah, sekarang kita kalian ada di kelas mana ya? Kelas 12 ya, betul ya ini ya, kelas 12 BDP. Nah, sekarang bisa dilihat ini Senin jam 7 sampai jam 8 itu adalah literasi dengan sekarang dengan Ibu ya yang hari ini. Lalu itu jam pertama itu penataan produk, berarti dimulainya dengan produktif. Kemungkinan kalau Ibu juga belum menanyakan ya guru produktifnya siapa aja, kemungkinan biasanya kalau BDP itu tidak jauh ya Bu Indah, Bu Anbar. Sudah kalau Bu Indah mungkin belajar ya dari kelas 10. Kalau Bu Anbar kalian ada pelajarannya nggak di kelas 10 atau kelas 11? Nggak ada. Oh, nggak ada. Biasanya di kelas 3 itu ada pelajaran Bu Ambar biasanya ya. Kalau produktifnya kalian biasanya sama siapa aja? Selain Bu Indah? Bu Tika, Ya, Bu Tika sama Bu Bu Tika, Anita. Bu Anita. Oh, Bu Tika dan Bu Anita. Nah, nanti juga Ibu akan menanyakan ya ini gurunya siapa kalau penataan produk. Biasanya kalau yang tahun kemarin kebetulan juga Ibu kelas 12 BDP tahun kemarin, kebetulan Ibu juga wali kelasnya, itu pelajarannya itu kalau produktif Bu siapa? Bu Winda dan Bu Anbar ya, tapi nggak tahu kalau tahun sekarang ya. Nanti Ibu akan menanyakan ini kira-kira gurunya siapa penataan produk. Lalu yang kedua ini PAI dan Budi Pekerti. Ini kemungkinan kalau misalkan tidak Pak Ahmad yang wali kelas kalian kemarin ya PAI-nya, kalau tidak Pak Jajang ya itu guru agama yang di Kian Santang. Lalu ini di hari Selasa ini literasi, kita lihat lagi apakah diisi oleh wali kelas atau misalkan diisi oleh kesiswaan atau misalkan diisi oleh guru yang lain lah, kita tidak tahu ya, nanti akan ada info selanjutnya. Lalu di hari Selasa jam pertama itu produk kreatif dan kewirausahaan, berarti ini juga tentang produktifnya ya. Lalu jam keduanya pengelolaan bisnis retail, ini juga sama produktif, nanti akan Ibu tanyakan ya ini guru yang mengajarnya siapa. Lalu yang ketiga ini PKN, biasanya PKN itu Pamirwan ya. Mungkin belajar ya kelas 2 Pamirwan ya. Pamirwan belajar? Belajar. Lalu untuk hari Rabu masih sama, yang pertama literasi, yang kedua itu bisnis online, berarti produktif. Lalu yang ketiga bahasa Indonesia. Biasanya kalau bahasa Indonesia itu belajarnya oleh Bu Rahma. Waktu kalian kelas 2 atau kelas 1 belajarnya sama siapa bahasa Indonesianya? Bu Nina. Oh, Bu Nina. Nah, biasanya ini di kelas 12 ini sama Bu Rahma. Kemarin Ibu sudah melihat ya ada yang masuk grup bahasa Indonesia ya?
Ya, ada. Ya, nah itu kalau misalkan masuk grup gitu masuk ya, jangan tidak ya, karena nanti info pelajaran apa-apa pasti akan ada di situ. Nanti kalau kalian tidak masuk berarti akan tertinggal tugas-tugasnya dan yang lainnya ya. Lalu hari Kamis itu adalah literasi, lalu yang kedua administrasi transaksi berarti produktif, dan yang kedua pelajaran kedua itu adalah matematika pelajaran Ibu ya, berarti Ibu ada di hari Kamis. Selanjutnya yang hari Jumat itu literasi masih sama dan pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu pelajarannya antara Ibu Dini kalau tidak Pak Ahmad. Ya, jadi kalau tidak Bu Dini, gurunya itu Pak Ahmad. Nanti akan Ibu tanyakan yang lebih jelasnya itu kalian ke bagian yang mana gurunya ya. Nah, mungkin dari sini dari jadwal pelajaran ada yang akan ditanyakan? Ya. Enggak. Nah, sekarang Ibu pengen tahu ya kalau misalkan KM-nya itu siapa ya di kelas ini? Apa mau ada perubahan atau tetap? KM-nya tetap? Siapa KM-nya? Siapa sih KM nanti? Di kita. Siapa? Nikita. Nikitanya nggak ada ya? Ya, Nikitanya hari ini nggak ada ya? Lalu kalau wakilnya siapa? ternyata salah sih sini wakilnya teh. Tidak apa, aku mah sekretaris. Aku mah sekretaris, Ibu. Udah sekarang mah tuh mau ayah sekretaris, mau nulis di papan tulis. Sini ya, Ibu. Cindy aja. Cindy aja ya. Ya, Naik sini. tingkat ya Cindy. Nah, Cindy. Terus udah bendahara apa ya? Tidak ada. Tapi memang kalau misalkan nanti tatap muka, nanti akan Ibu bentuk lagi ya, maksudnya yang belum ada, jadi ada gitu ya, kalau misalkan seandainya ada tatap muka nanti ya. Lalu, nah Ibu mah pingin kalau ada pembelajaran daring gini ada koordinator mata pelajaran. Kayak misalnya tadi mata pelajaran siapa, koordinatornya siapa, mata pelajaran siapa, koordinatornya siapa. Jadi setiap orang punya tugas gitu, tanggung jawab. Misalkan matematika pelajarannya siapa yang mau jadi koordinator. Arti koordinator itu berarti mengumpulkan tugas. Misalkan, sok ini yang woro-woro lah misalkan. Sok tugas matematika yang belum siapa dikumpulkan di siswa itu gitu. Nah, coba Ibu lihat dulu sebentar ya. Misalkan kalau produktif nanti dulu ya, produktif itu banyak soalnya. Kalau PAI kira-kira siapa yang mau jadi koordinator PAI? Vivi. Oke, Vivi. Koordinatornya ya. Lalu kalau PKN, biasanya PKN itu Pak Mirwan selalu ada ingin koordinator. Jadi kalau ada apa-apa kontaknya dengan Pak Mirwan gitu. Siapa kira-kira? Putri Arinda. Putri Arinda. Nggak apa-apa ya. Jadi lebih mengenal dengan gurunya, nggak apa-apa. Bahasa Indonesia siapa? Bahasa Indonesia. Aku. Siapa aku teh? Soalnya Bunda nggak, Bunda, Ibu nggak ngeliat. Sudah lama di rumah ya, jadi selalu Bunda gitu ya, jadi lupa. Ibu nggak melihat mukanya siapa? Devira. Devira. Nah, kalau matematika? Putri Citra. Putri Citra. Oke. Nggak bisa. Nggak apa-apa, nanti Ibu bantu. Bahasa Inggris? Siapa? Septi. Nah, nanti untuk yang produktif, Ibu ini lagi ya, karena produktif kan banyak ya, nanti akan Ibu di ini lagi lah, itu mah untuk umumnya dulu saja. Nah, jadi maksudnya koordinator apa? Misalkan kayak mengingatkan, ini nih yang pelajaran ini, misalkan yang sudah mengumpulkan siapa. Jadi tidak misalkan
biasanya kalau PKN ya biasanya kayak gitu. Yang mengumpulkan tugas kalau misalkan melalui classroom itu otomatis masing-masing ya. Tapi nanti kalian bisa mengecek misalkan siapa yang sudah mengumpulkan di classroom misalkan. Siapa saja namanya nanti di-list oleh misalkan oleh koordinator misalnya, PAI oleh Vivi misalkan. Siapa nih yang udah mengumpulkan tugas PAI ini. Nah, nanti kalian list. Nah, nanti laporkan kepada gurunya. Pak, ini yang apa? Yang mengerjakan ke classroom ini namanya ini. Tanggal sekian misalkan. Lalu misalnya tugas PKN, biasanya PKN Pak Mirwan selalu minta seperti itu ya, biasanya minta koordinator lalu jadi kontaknya itu koordinator dengan Pak Mirwannya. Ya, jadi lebih ke inilah gitu ya, lebih terlihat gitu ya kalau misalkan ada koordinator untuk tugas-tugas itu sendiri. Nah, untuk sini mungkin ada yang akan ditanyakan? Tidak ada. Karena Ibu mah belum masuk ke pembelajaran ya, sekarang Ibu baru perkenalan saja. Tidak ada yang akan ditanyakan? Misalkan ingin curhat atau apa, Ibu misalkan dari nilai yang kemarin, kelas 11, ada yang gimana misalkan. Sok silahkan, boleh, mumpung Nggak ngerti Ibu pelajarannya. pelajaran yang mana? Yang kelas 11. Semuanya. Semuanya. Nggak Nggak ngerti. Nah, kalau masalah daring seperti ini memang salah satunya kendalanya mungkin itu ya, salah satunya. Tapi kita bisa mensiasatinya misalkan guru itu memberikan materi, berarti itu otomatis kalian harus mempelajari dulu gitu ya materi itu. Karena kan beda ya kalau tatap muka guru menerangkan di kelas, kalian bertemu dengan gurunya, ada yang akan ditanyakan langsung menanyakan gitu ya. Tapi kalau daring ya seperti ini pembelajarannya gitu. Jadi otomatis kalian harus yang lebih aktif gitu. Artinya kalau ada yang tidak paham boleh menanyakan langsung ke gurunya ya. Lalu kalau misalkan ada yang tidak kurang paham, cari kan kalau pelajaran biasanya banyak ya kayak misalkan lihat di Google, internet juga gitu ya, atau misalkan buku-buku pelajaran gitu. Misalkan kalian juga kan sempat mungkin ya sekali-kali untuk hadir ke sekolah ya, misalkan disuruh apa pas ada kegiatan, coba pinjam ke buku perpustakaan ya, buku ke perpustakaan. Di situ biasanya ada ya, jadi untuk menunjang juga pembelajaran kalian. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan selebihnya tidak paham, ya lebih baik kalau kata Ibu daripada diam, tanyakan coba ya. Misalkan Ibu kemarin juga di kelas 11 Ibu tidak ada yang menanyakan gitu, menjapri wah ke Ibu, padahal Ibu tidak apa-apa sih kalau misalkan ini Ibu, ini materinya kayak gimana gitu. Nah, padahal kan Ibu sudah memberikan video melalui classroom ya, tapi Ibu pikir kalian paham gitu dengan apa yang Ibu berikan, tugas, terus video juga, berarti paham kalau misalkan tidak ada yang menjapri. Nah, tapi kalau misalkan tapi tidak tahu juga ya Ibu, kalau misalkan sebetulnya kalian itu memang belum paham. Nah, makanya bertanya gitu ya, tanyakan aja nggak apa-apa. Guru itu tidak akan marah kalau misalkan kalian ujuk-ujuk misalnya ada ini memang kurang jelas gitu, tidak apa-apa, tanyakan saja. Gitu ya, jangan takut, yang penting kalian tetap semangat belajar, apalagi sekarang di kelas 12 ya, sudah waktunya bukan untuk seperti kemarin lagi kelas 10 atau 11, waktunya ini kalian sudah memang betul-betul harus serius karena apa? Sekolah itu tidak akan lama, tidak akan 1 tahun, malah hanya beberapa bulan, nanti keburu disibukkan oleh ujian-ujian, jadi sebaiknya isi betul-betul gitu ya pembelajaran ini untuk kalian sendiri gitu ya. Seperti itu. Ada lagi? Ada tidak yang bermasalah di nilai rapot terakhir kemarin di kelas 11? Rankingnya nurun 1. Rankingnya nurun 1. Berarti
apa mungkin ya ada tugas yang tidak terkumpulkan mungkin ya, atau Iya, dikumpulkan apa tugasnya? ya, Ada yang nggak dikumpulin. ada yang nggak dikumpulin. Nah itu salah satunya mungkin dari tugas itu gitu ya. Kalau misalkan tugasnya dikumpulkan mungkin minimal tidak akan turun gitu, tapi minimal tetap atau bahkan akan naik. Nah itu justru ya, kan pembelajaran daring dilihat dari mana? Dari tugas, dari mana lagi gitu. Ngelihat ke kalau misalkan tatap muka, kita bisa menilainya ya khususnya ibu sendiri, guru bisa menilainya dari sikap gitu, dari keaktifan kalian di kelas. Tapi kalau daring dari mana? Otomatis tugas yang nomor 1 yang apa namanya untuk jadi penilaian. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan ada tugas cepat dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda nanti akan lama ya akan atau misalkan bisa lupa. Oh iya ya kemarin ada tugas ibu ini keburu nanti ketumpuk dengan tugas yang lainnya. Nah, sebaiknya cepat gitu dikerjakan. Salah satunya itu jadi guru itu yang terpenting kalian masuk tugas gitu untuk pembelajaran daring. Soalnya bingung penilaiannya dari mana lagi gitu. Ya, salah satunya itu. Tapi ada tidak misalkan nilainya yang di bawah KKM yang bermasalah misalnya di kelas 10 atau di kelas 11 yang masih di bawah KKM? Tidak. Nah, alhamdulillah ya kalau tidak, tapi Ibu tidak tahu ya yang lainnya apa masih ada atau tidak. Sebaiknya kalau ada yang masih di bawah KKM, baik itu di kelas 10 atau di kelas 11, segera perbaiki ya karena apa? Nanti nilai ini akan dimasukkan ke nilai akhir kalian kelulusan. Jadi diambil kelulusan itu diambil nilai dari semester 1 sampai semester 6. Semester 1 berarti kelas berapa? Dimulai dari kelas 1 semester 1 sampai kelas 3 semester akhir. Jadi penilaiannya itu diambil seluruhnya selama kalian belajar dari kelas 1 sampai kelas 12, dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi untuk nilai yang masih di bawah KKM, khususnya nilai rapot, segera perbaiki, kejar gurunya. Misalnya gurunya siapa? Kejar gurunya ya, misalkan Bu, nilai saya ada yang masih kurang atau masih di bawah KKM, pelajaran ini semester segini. Nah, kira-kira perbaikannya apa? Atau misalkan ya untuk memenuhi perbaikannya apa? Dikasih tugas apa? Nah, segera ya. Jadi jangan dilama-lama gitu ya, supaya nilainya bisa diperbaiki, lebih cepat diperbaiki seperti itu. Karena nanti itu syarat kelulusan gitu ya, salah satu syarat kelulusan. Seperti itu ya. Jadi dari hal nilai sebetulnya, lalu tidak tahu ya nanti juga Ibu akan infokan lagi. Biasanya kan di kelas 12 ini selalu ada PKL ya. Nah, Ibu tidak tahu nanti mungkin ada info selanjutnya dari sekolah tentang program-program yang lainnya. Seperti itu. Ada yang akan ditanyakan lagi? Sudah jelas? Vivi? Ada, Vi? Enggak, Bu. Enggak. Putri Arinda ada? Enggak, Bu. Enggak. Devira? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Enggak. Enggak ada. Septi? Enggak ada. Cindy? Enggak ada. Enggak ada. Senyum-senyum Cindy. Putri Citra, ada yang akan ditanyakan? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Ini Nova ada enggak Nova? Nova Wahyuni. Ya, Bu. Di sininya mah ada tapi di mute. Nova. Tidak tahu ya. Nah, nanti kalau misalkan ini sampaikan ya ke teman yang lain. Tapi nanti juga ini Ibu kan sudah direkod ya, sudah direkam.
Nah, baik, jika tidak akan ada yang ditanyakan, mungkin cukup sekian hari ini dari perkenalan Ibu sebagai wali kelas. Ya, tetap semangat belajar meskipun pembelajaran daring di rumah. Ibu harapkan kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Berikut protokol kesehatannya juga itu yang terpenting untuk kondisi pandemi sekarang ini ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih. Boleh izin, Liv. Silakan. Sama-sama. Saya